Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan hidup, memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk tetap melanjutkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju perjumpaan dengan Allah di akhirat kelak, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjumpaannya dengan kita kemudian akan bertanya dan menegakkan hujjah bagi setiap hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin. Hidup yang kita jalani ini, hadirin sekalian, adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak memberikan kesempatan selamanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalika, kata Rasulullah SAW, dan sedikit yang melewati usia tersebut, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak selamanya. Untuk bisa bahagia bukan hanya saja di dunia, tapi juga kelak di dalam kehidupan yang sebenarnya, itu akhirat. Kalau seseorang hanya menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dunia, maka muslim mukmin yang seperti ini tidak ada bedanya dengan orang kufar dan musyrikin. Karena bagi orang kafir dan musyrik, dunia ini adalah jannah. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya sijnul mu'min, penjara orang yang beriman. Jadi sebahagia apapun dia di dalam dunia, bagi dirinya dunia itu hanya tempat di mana dia dipaksa untuk tidak melakukan banyak hal. Tidak ada kenyamanan dalam kehidupan seperti itu. Ya, bapak-bapak disuruh meninggalkan yang haram, enak tidak?
Tidak enak Pak, kita harus jujur. Karena yang haram-haram itu enak. Yang tidak haram, yang halal-halal itu tidak seenak yang haram. Berarti kan tidak seenak yang haram, dan itu faktanya. Bagi apa? Bagi syahwat kita. Sehingga banyak orang yang ketika melakukan yang halal dia merasa jenuh. Tapi ketika melakukan yang haram dia merasa terpacu. Meskipun ujung-ujungnya jauh lebih sengsara, hanya penderitaan, tapi itu yang membuat kemudian syahwat sulit terpisah dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sudah mengatakan bahwa dunia itu penjara orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga orang yang kafir, sehingga memang dunia ini tidak perlu, bahkan tidak boleh menjadi apa? Cita-cita, menjadi tujuan hidup. Ya, betul tidak jemaah? Jemaah, saya mau bertanya Pak. Waktu punya anak dulu Pak, apa cita-cita yang ditanamkan di dalam hati anak? Sukses di dunia. Iya, sukses di dunia. Dan mungkin berhasil Pak, cita-cita itu tercapai. Tapi saya yakin hanya penyesalan yang didapatkan di ujung. Karena ketika ternyata anak-anak kita hanya kenal dunia, kemudian itu berarti dia tidak mengenal akhirat, maka bagi orang tuanya tidak ada kebahagiaan, khususnya kelak ketika dia berada di akhirat. Percuma Pak, punya anak doktor tapi tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya setelah orang tuanya nggak ada. Kalau ketika orang tuanya ada masih bisa, tapi ketika tidak ada di situ terlihat mana yang soleh, mana yang tidak. Betul Pak? Mau udah nggak kelihatan orang tua, nggak ada. Lantas mau ngapain lagi? Udah meninggal. Buat anak soleh tidak. Bakti mereka itu terus berjalan sampai diri mereka diwafatkan oleh Allah. Tidak pernah berhenti. Tapi itu tidak mungkin terjadi ketika apa? Ketika dunia yang kita tanamkan dari kecil, kecuali Allah memberikan hidayah. Jangan terlalu banyak berharap. Begitu juga dengan kita, bahwa ketika kita ternyata menanamkan dunia lagi, bangun tidur untuk apa? Ya Pak? Sarapan dunia. Setelah sarapan apa Pak? Mandi. Setelah mandi cari duit. Iya, kerja. Untuk apa? Dunia. Banyak yang bilang sekarang karena mungkin sudah pengajiannya, enggak Ustaz, ana kerja untuk akhirat. Masya Allah. Tapi buktinya nggak ada. Tidak ada buktinya. Dia tetap terlena oleh dunianya. Ya, hidupnya tetap terjajah oleh dunianya. Ketika berhadapan dengan pilihan yang bisa membuat dirinya dikeluarkan, tapi itu pilihan yang harus diambil, dia menimbang-nimbang. Ana terlalu sering ya dihubungi oleh orang-orang yang bertanya tentang pilihan yang semestinya tidak perlu ditanya. Tapi karena urusan dunia jadi kebimbangan. Ustaz, ini tuh sebetulnya nggak boleh, tapi gimana Ustaz? Kalau ana nggak kerjakan, ana dipecat. Ya khair tayyib, kenapa nggak dipecat aja sudah selesai? Dunia Pak, dunia. Dan itu kemudian yang melupakan kita terhadap satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan di dalam kehidupan kita, yaitu kematian. Kalau orang itu hidupnya untuk akhirat, maka sebetulnya tidak perlu bicara kematian. Ya, betul tidak ya? Ya Pak? Iya. Orang yang cari akhirat itu sadar bahwa dirinya pasti mati. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau itu memberikan gambaran kepada kita bahwa di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, waktu beliau ditanya begini Pak, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah atau yang lainnya, Rasulullah SAW begini ditanya, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang beriman yang seperti apa yang terbaik? Orang beriman yang seperti apa yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah sebelum sebutkan menurut antum yang terbaik apa? Yang selalu ingat akan kematian. Satu jawaban lagi. Jemaah, yang paling afdal ini yang paling utama kedudukannya. Mempersiapkan bekal Untuk akhirat atau kematian. Jawabannya salah. Salah. Meskipun nanti ada statement itu dalam hadis ini. Tapi ketika berbicara yang afdal, maka jawaban Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Gak ada manusia mukmin yang lebih baik melebihi orang mukmin yang berakhlak karimah. Karena mereka mendapatkan seluruh kebaikan dengan akhlaknya. Kalau orang sudah berakhlakul karimah, gak usah ditanya tentang ibadahnya. Karena semua itu muncul dari ketaatannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya orang kalau imannya setengah-setengah, akhlaknya itu basa-basi. Betul tidak jamaah? Pura-pura akhlaknya. Kita bisa merasakan bahkan. Betul tidak Pak? Kerasa ini kok kayak gimana, nggak tulus dan seterusnya. Itu semua muncul dari sini. Karena akhlak itu sumbernya hati. Satu, itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ditanya lagi, wa ayyul mu'minina akyas, dan orang beriman yang seperti apa yang paling cerdas? Nabi ditanya tadi paling afdal, yang kedua paling apa? Assalamualaikum. Yang paling cerdas akyas. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sebagai jawaban, sebagai penjelasan tentang orang beriman yang paling cerdas, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikran, mereka yang paling banyak mengingat kematian. Ini baru mengingat, ingat bahwa dirinya pasti akan jadi mayit. Itu isyarat kecerdasan yang dimiliki oleh orang yang beriman. Kenapa disebut cerdas? Karena dia tahu bahwa hidup dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Ada kehidupan yang lain. Kalau menurut bapak-bapak nih, pengusaha yang cerdas itu yang seperti apa? Untungnya paling banyak, atau pandai melihat apa? Peluang. Begitu juga dengan hamba Allah, orang mukmin yang paling cerdas, di mana dia paling pandai melihat keuntungan yang paling besar, yaitu surga, dan kemudian mencari-cari peluang yang bisa mengantarkannya ke surga. Jangan lupa itu Pak. Anehnya kita kalau di dalam urusan dunia ingin jadi yang paling cerdas, tapi tidak dalam urusan akhirat. Betul Pak? Kalau urusannya sudah dunia, habis-habisan, tapi kalau untuk akhirat, pas-pasan. Kita tidak perlu sibuk Pak, takjub dengan kehidupan para sahabat. Nggak perlu. Para sahabat itu bisa begitu semata-mata karena mereka tahu harus melakukan apa sebagai seorang hamba Allah, dan mereka habis-habisan berikhtiar. Makanya mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Ya, kita kan kalau masalah sahabat itu biasanya yang kita ingat sahabat-sahabat yang kaya raya Pak, atau yang 4. Itu sudah pembahasannya sudah paripurna. Tapi selain mereka itu 10 orang yang dijanjikan surga pasti yang kaya-kaya.
tentang sedekahnya, tentang ininya, tentang itu. Tapi kita nggak pernah paham kenapa mereka bisa begitu. Apakah mereka tidak takut kehilangan dunia? Sama sekali tidak takut, karena tujuan mereka hanya akhirat. Dan mereka tahu bahwa kehidupan dunia yang mereka habiskan ini akan berakhir dengan kematian. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah lama sekali menyampaikan kepada mereka dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan kepada setiap orang yang beriman yang ada di hadapan beliau SAW. Kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyit thalatha, akan ikut bersama mayit itu 3 perkara. Apa lanjutannya, Pak? Belum sampai situ. Yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, kata Nabi Muhammad SAW, yang tersisa cuma 1. Yang ikut sama mayit sampai berjumpa dengan Allah cuma 1. Hanya 1. Kemudian Nabi menjelaskan, yatba'ul mayyit thalathan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u ithnan, ahluhu wa maluhu. Yang pulang itu keluarga dan kemudian hartanya. Pulang. Jangan berharap Bapak Ibu sekalian bahwa mereka yang kita tinggalkan itu akan betul-betul ingin ikut kita mati. Bohong itu semua. Jadi kalau sekarang Pak ada obrolan begini Pak, Dek, kalau abang mati, kamu mau mati juga enggak? Kira-kira jawabannya apa Pak? Gue gitu. Ya. Atau mungkin ketika kita mengatakan begitu, dia akan mengatakan pokoknya kita sehidup semati Bang. Ya, engkau mati aku pun mati. Bohong. Ya, kalau memang sehidup semati, ikut dong. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Rasul memastikan itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa cinta kita kepada keluarga kita itu luar biasa, atau cinta mereka kepada kita luar biasa. Enggak. Jangan tertipu. Dan Nabi pun memerintahkan kita untuk mengatakan apa? Untuk menyadari apa? Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun yang kau sukai, haunan ma, seperlunya, kata Nabi. Seperlunya, jangan berlebihan. Karena engkau akan berpisah dengan dirinya. Ketika berpisah, selesai. Keluarga. Kemudian yang kedua, harta. Kita ini nggak seperti orang-orang kufar ya. Orang muslim itu kalau meninggal bawa harta tidak Pak? Kalau orang musyrik bawa Pak. Apalagi agama tertentu gitu Pak. Dan bawa masuk ke dalam apa? Kendaraan, emas, wah semua dibawa, betul nggak? Akhirnya banyak pencurian. Kalau udah banyak pencurian, perhatikan, mereka udah nggak nyimpen apa-apa lagi di dalam. Dunia nggak ikut, tapi yang tersisa kata Rasulullah SAW, amalnya. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu ingat ini, bahwa dunia dan harta mereka tidak akan pernah ikut. Keluarga, harta tidak, tapi amal soleh mereka yang akan senantiasa menemani semenjak malam pertama sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amal. Makanya mereka nggak pernah merasa sayang kehilangan harta di jalan Allah. Betul Pak? Tapi ini tidak mudah, betul tidak Pak? Ini mudah tidak? Menyadari ini mudah tidak? Tidak. Berarti, ada berartinya Pak. Berarti bisa jadi kita belum terlalu cerdas di hadapan Allah. Karena kalau kita memposisikan sebagai orang yang cerdas, maka bagi kita mati itu adalah sebuah kepastian dan kita mempersiapkan diri. Itu kata Nabi dalam hadis yang sedang kita bacakan.
wa aktsaruhum lil mauti au ahsanuhum lil mauti isti'dadan. Yang cerdas itu yang paling ahsan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian. Sudah, kalau kita bekerja, maka pekerjaan itu adalah wasilah kita untuk menghadap Allah. Jangan dijajah Pak dengan dunia. Dunia akan meninggalkan kita, pasti. Dan kita akan meninggalkan dunia. Makanya Abdurrahman bin Auf, wah habis hartanya. Utsman habis hartanya. Mereka tidak pernah putus asa. Karena buat mereka itu persiapan mereka menghadapi apa? Kematian. Betul Pak? Pak? Iya. Dan kita sering bilang begini Pak, bahwa sunnah yang harus diikuti itu sunnah siapa? Rasulullah dan para sahabat. Sunnah Rasul kita masih terseok-seok, apalagi sunnah para sahabat. Padahal dengan mengikuti sunnah keduanya, kita akan bersama mereka kelak di akhirat. Pikirkan itu coba, bahwa ketika kita mirip dengan Rasulullah SAW, ketika kita mirip dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Sebagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, semestinya begitu juga kita apa Pak? Mempersiapkan diri. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Itu kan yang jadi judul kajian kita di pagi hari ini, betul? Yang bikin judul siapa Pak? Panitia. Siap yang mana nih? Oh antum Pak Gilang. Nah, Anda mau tanya Pak, ini hadis riwayat siapa Pak? At-Tirmidzi. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah SAW begini, dari sahabat Abu Hurairah. Ini Nabi itu sedang menjelaskan hakikat kematian. Ya, dalam lafadznya atau sabdanya yang singkat ini Nabi mengatakan apa? Aktsiru, perbanyaklah, min dzikri, dari mengingat, hazimil ladzati, penghancur segala kelezatan. Maksudnya kelezatan dunia. Semuanya selesai. Selezat apapun kehidupan yang dirasakan oleh seorang mukmin, dengan datangnya kematian maka terputuslah dia dari kelezatan dunia. Padahal kelezatan dunia itu adalah obsesi hidup kita. Betul Pak? Itu kan yang membuat kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid, jauh dari beramal soleh, jauh dari berakhlak, jauh dari kebaikan. Padahal kematian akan memutus semuanya. Betul Pak? Izinkan saya bertanya Pak, kelezatan dunia yang menjadi obsesi kehidupan kita nih, dalam kehidupan apa Pak? Kenikmatan dunia. Wah, masya Allah, istri cantik. Kalau perempuan juga sama, suami ganteng. Terus pekerjaan mapan, duit banyak. Semuanya anak-anak pada sehat. Oh betul. Itu persis seperti yang dikatakan Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14. Perhatikan, semua orang kalau ditanya kenikmatan dunia nggak keluar dari itu. Uang, kendaraan, istri, anak-anak. Sama binatang ternak, peliharaan. Perhatikan orang sekarang, mau kayaknya kayak apa, peliharaannya burung. Betul tidak Pak? Karena itu menjadi kenikmatan dunia bagi mereka. Ya burungnya beda kalau kaya kan, agak mahal sedikit, tapi sama dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Tapi Allah mengingatkan kemudian dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 tadi,
Wallahu indahu husnul ma'ab, kata Allah. Tapi balasan terbaik itu ada di sisi Allah, bukan perkara-perkara yang kalian menganggapnya sebagai perhiasan di dunia. Ada yang lebih baik dari semua itu, akhirat, surga. Dan yang jadi masalah kita, surga tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan kehidupan di dunia. Oh iya, setelah mati bisa cari surga, Pak? Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib itu siapa, Pak? Wah, Ali itu komplit. Ali itu mantu, sepupu, sahabat, 10 sahabat yang dijanjikan surga. Terus apa lagi? Pemuda pertama yang masuk Islam. Terus apa lagi? Khalifah. Gak ada yang kayak Ali, gak ada, Pak. Tapi Ali pun sepakat bahwa di antara para sahabat yang terbaik bukanlah dirinya, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka itu anehnya orang-orang yang mencintai Ali itu aneh. Ya, yang dicintainya sendiri ngaku bahwa Abu Bakar baik. Sampai di sini. Ali mengatakan begini, ya, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu perlahan pergi meninggalkan. Ya, wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat perlahan dia akan datang menyambut kita, berjumpa dengan kita dengan datangnya kematian. Walikullin minhuma banun, kata Ali bin Abi Thalib, dan dua-duanya punya anak. Bahasanya Ali bin Abi Thalib, dunia punya anak, akhirat punya anak. Ya. Nah, bapak-bapak termasuk gimana? Anak-anak mana nih? Ini kan anak Grand Sharon nih sekarang nih ya. Ya, nanti anak misalkan sana Margahayu misalkan. Nih ya. Ada Pak, ada wilayah-wilayah. Nah, dunia akhirat juga sama. Dunia punya anak-anak, punya pecintanya, punya orang-orang yang tidak mau berpisah, seperti bagaimana anak-anak kita sulit mau berpisah sama kita. Akhirat juga sama. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu min abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Pilihan kita bukan jadi anak-anak dunia. Anak mana, Pak? Akhirat. Anak akhirat pun anak mana, Pak? Surga, bukan neraka. Kan di akhirat itu surga, neraka. Anak akhirat. Dan beliau kemudian mengingatkan, al-yaum, hari ini, amalun bila hisab. Di dunia beramal, tapi nggak ada hisab. Makanya banyak salafus saleh mengatakan bahwa dunia itu darul amal. Dunia itu darul amal, tempatnya beramal. Dan nggak ada hisab. Allah nggak akan nanya kenapa kamu begitu. Ketika kita maksiat, kenapa maksiat, Allah nggak akan nanya. Kebayangkan Pak, kalau malam-malam mimpi kita habis berdosa, Allah datang, baru dengar suaranya saja kita sudah mungkin wassalam, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa, Gunung Tur hancur, Pak. Itu hanya karena Allah membuka sedikit hijabnya, terlihat cahaya Allah, Gunung Tur hancur. Dan itu ujian dari Allah. Hari ini nggak ada hisab, agar terlihat mana yang jujur, mana yang tidak. Tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa ghadan hisabun bil amal. Besok hisab, tidak ada amal saleh. Makanya malam pertama di alam kubur itu sudah menghentikan amal apapun kecuali pahala jariah. Betul Pak? Ya, sambil masuklah hadis pahala jariah. Saya mau tanya sama Bapak, amalan apa saja Pak yang bisa jadi amal jariah? Wakaf Al-Quran, sumur air. Ya, itu yang disebutkan Nabi Muhammad SAW.
menanam pohon korma. Dan kata para ulama, tidak harus korma, setiap pohon yang mendatangkan manfaat sebagaimana atau mirip serupa dengan korma itu pun sama. Karena kenapa korma yang dipilih oleh Nabi? Karena pohon yang paling banyak manfaatnya itu kurma. Semuanya bisa dipakai, batangnya, buahnya, mentahnya, akarnya, semua gak ada yang bisa dibuang, semuanya bisa dipakai. Terus apa lagi Pak? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Terus apa lagi? Anak yang soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh saja bukan kayak gini Pak, sini soleh enggak. Gak ada, itu gak ada gunanya jika kemudian anak tersebut tidak bersikap seperti anak soleh. Dan yang paling menjadi ciri itu adalah kemauannya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang disebut sama Nabi. Kalau sudah mau mendoakan orang tuanya, jangan ditanya tentang yang lain. Kita juga harus jujur Bapak sekalian. Seberapa banyak sih kita mendoakan kedua orang tua kita? Seberapa sering? Kita menjawab masing-masing. Berbeda dengan orang tua kita yang tidak pernah putus doanya untuk kita. Terus gak selesai. Kita putus-putus. Kemudian kita pantas menamai diri kita sebagai anak soleh. Investasi Pak, anak soleh. Investasi terbaik anak yang soleh. Udah, orang kan lagi sibuk invest Pak ya sekarang Pak, betul Pak? Ya, invest apa Pak? Beli tanah nggak akan pernah rugi, itulah intinya gitu. Beli rumah harganya naik terus. Saya baru tahu juga, ada yang ngasih tahu saya jam tangan mahal pun investasi dianggap, karena harganya naik terus. Terserah ya, terserah. Tapi tidak ada yang sebaik anak soleh, karena anak soleh berguna dunia dan akhirat. Ya. Terus dunia ini kesempatan kita untuk beramal saleh, sehingga ketika datang kematian tidak ada kekhawatiran. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau ketika meninggal Pak, ketika detik-detik terakhir beliau mengatakan begini, ala inna lil mauti lasakarat. Kata Rasulullah SAW, sungguh kata Nabi, kematian itu memiliki sakarat. Detik-detik menyakitkan ketika ruh dicabut, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan malaikat maut. Dan itu akan mendatangkan ketakutan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Barra bin Azib digambarkan begini Pak, karena kematian itu sakit, menyakitkan, maka akan ada dua hal yang terjadi sesuai dengan mayit atau jenazah atau hamba yang sedang mengalami kematian. Jika hamba itu soleh, ya, jika hamba itu soleh, apa yang akan terjadi Pak? Malaikat akan datang dengan penuh kelembutan dan mengatakan begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji, keluarlah. Dan ditarik dengan penuh kelembutan, pelan-pelan, meskipun masih ada rasa sakit, ya. Dan ada kemudian perkara yang diberikan sama Allah terhadap ruh yang seperti ini. Apa Pak? Yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempat kembalinya, tempat duduknya di surga. Itu obatnya yang diberikan sama Allah. Tapi syaratnya apa Pak? Soleh. Ketika datang kematian, kita sedang berada di dalam keadaan terbaik.
hamba yang soleh. Makanya nggak aneh kemudian mayit itu tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Bagaimana tidak? Tempat duduknya, tempat kembalinya, rumahnya di surga diperlihatkan sama Allah. Itu bukan hanya syuhada. Setiap orang beriman akan mengalami itu jika dia soleh. Ya, sehingga berkuranglah rasa takutnya atau mungkin bahkan hilang. Tapi sebaliknya, wal abdul fajir, hamba yang fajir, hamba yang ahli maksiat, datang malaikat ghilal, keras, dan kemudian mengatakan dengan suara yang keras, ya ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang buruk, ukhruji, dan kemudian dipukul. Dikeluarkannya apa? Dipukul. Dan dia akan sangat sulit keluar, sebagaimana sulitnya kaitan besi keluar dari wol yang basah. Kain wol kalau basah, Pak, kaitkan sama besi, maka ini akan setengah mati keluarnya. Cet, cet. Makanya kekejetan gitu Pak kalau bahasa Sunda. Betul tidak? Takut, sakit, mengerang, teriak-teriak. Tapi orang yang beriman enggak, sakit. Tapi karena kenikmatan yang disaksikannya, maka dia menahan rasa sakit atau bahkan mungkin terasa ringan bagi dirinya. Ya Pak? Tapi persiapannya sekarang, bukan nanti. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ditulis dalam Sahihul Jami', Rasulullah SAW itu mengatakan sebagaimana yang disebutkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan kematian seperti ini, Pak. Jika seorang anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu, maka rezekinya akan mendatangi, menjumpai pemilik rizki tersebut. Kama yudrikuhul maut, sebagaimana kematian pasti menjumpainya. Sehingga gak ada yang bisa lari, gak ada yang bisa lari. Dan ini pun sekaligus memberikan pelajaran sama kita, Pak. Rizki itu jangan dicari berlebihan. Gak dicari pun bahkan kita lari, rizki pasti datang kepada pemiliknya. Cuman ada cumannya, Pak. Kita berdosa. Kenapa berdosa? Kalau lari dari rizki, maksudnya udahlah, contoh Pak, lari dari rizki itu nggak mau kerja lah, sudah. Ana udah di rumah aja nunggu rizki Allah datang. Dosa, Pak. Kenapa dosa? Hah? Tidak melakukan kewajiban. Kerja itu wajib. Wajib, fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain. Setiap orang harus kerja. Hah? Laki-laki atau perempuan? Ini banyak yang fardu kifayah, jamaah. Kalau istrinya sudah kerja, dia nggak kerja. Oh iya, benar. Benar. Padahal hukumnya fardu ain. Ya, saya sering, Pak, kadang melalui istri saya, banyak perempuan-perempuan itu yang tidak kuat sama suaminya gara-gara dia yang harus cari makan. Dia, suaminya ngurus anak, masak, bersih-bersih rumah. Allah, ini laki-laki macam apa? Gak punya malu. Dan itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena menyelisihi aturan Allah. Itu aja sebenarnya.
Ya. Tapi kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa kematian itu nggak bisa kita mengelak darinya. Ya. Bahkan kalau kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah itu apa? Bahasa Allah itu apa? Qul tafirruna minhu, katakan kematian yang kalian lari darinya fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berhenti mengingatkan kematian kepada para sahabat. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian mensyariatkan apa? Ziyaratul kubur. Kata Nabi Muhammad SAW kan dulu dilarang para sahabat, tapi sekarang kata Nabi kunjungi. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Dan ketika berada di atas kuburan, Nabi Muhammad SAW itu seperti ketika menguburkan anaknya atau sebagian sahabatnya, beliau disebutkan oleh seorang sahabat air mata beliau itu sampai membasahi jenggotnya dan kemudian menetes di atas tanah kuburan. Beliau menangis. Tapi kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kemudian kepada para sahabatnya, limithli hadza fa'iddu, untuk momen yang seperti ini kalian harus bersiap-siap. Bukan tuker nomor WA di kuburan kalau lagi nguburin. Ya, sebagian ada yang ngerokok, sebagian bercanda cekakak cekikik. Ini manusia-manusia celaka. Iya. Harusnya khutbah, kalau ada yang khutbah misalkan di kuburan, ingatkan nih manusia kayak gini. Mereka itu sedang berada di atas, di tepi jurang kebinasaan. Kenapa? Kematian saja tidak mengingatkan mereka. Aneh. Padahal dia sadar, dia tahu dia pasti jadi mayat seperti saudaranya, tapi dia tidak mengambil pelajaran. Ya, malah gibah, betul tidak? Ya jelma iya baheula, astagfirullah. Benar ya. Terlaluan. Ya, gitu ya, betul enggak, Pak? Tetangga apalagi udah lama, pas ngubur alhamdulillah maut. Apa ini? Yang harus dilakukan adalah mintakan ampunan, mintakan dia supaya bisa menjawab pertanyaan kubur, kemudian apa? Ambil pelajaran. Kalaulah setiap mukmin yang menguburkan saudaranya seperti itu sikapnya, maka akan sedikit ahli maksiat. Akan banyak orang yang takut kepada Allah. Ingat itu baik-baik, Pak. Dan bisa jadi rasa takut kita yang lemah itu karena kita tidak pernah menjadikan kematian sebagai pelajaran. Iya, kalau nganterin orang mati sudah seperti mengantarkan, mohon maaf, bangkai. Kubur sudah. Hanya karena jenazah ini harus dikubur, titik, tapi tidak ada pelajaran apapun. Celaka. Dan ini manusia yang sangat-sangat tidak cerdas. Iya, kebalikannya sama yang cerdas tadi. Banyak mengingat kematian, kemudian apa? Siap-siap. Kalau temannya, seangkatannya meninggal, dia harusnya mikir apa? Ini seangkatan saya. Sebentar lagi siapa? Saya. Sudah usianya 60 tahun, 63, 65, 70, udah umurnya. Yang masih muda juga harusnya sadar bahwa yang meninggal tidak hanya orang tua. Coba antum kalau masuk kuburan, ada yang umurnya baru 1 tahun, betul nggak? Kita kan suka iseng ya, lihat kuburan tuh namanya siapa, lahir tahun, betul nggak? Tapi nggak mengambil pelajaran. Ini cuma sekilat, 4 bulan meninggal. Kenapa nggak mengambil pelajaran? Dan kematian tidak pernah memilih siapa targetnya. Innaha ma'murah, sesungguhnya kematian itu diperintah oleh Allah. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya kemudian dia tidak pernah kembali. Dari rumah bilang mau kerja, tapi dia tidak pernah menjejakkan kakinya kembali ke dalam rumah. Kenapa lantas kemudian kita tidak mengambil pelajaran?
Iya, betul tidak jemaah? Nah, saya mau tanya sekarang. Kalau meninggal itu, ya, mati itu, bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mati yang seperti apa? Husnul khatimah. Wah, di Mekah, masya Allah. Emang ada keutamaan meninggal di Mekah? Nggak ada. Kalau meninggal di mana? Di Madinah ada, di Mekah nggak ada. Iya. Oh, kalau gitu Madinah. Iya, nggak apa-apa, boleh. Tapi ingat, ada yang harus diingat. Ada yang harus diingat. Kata Salman Al-Farisi, beliau mengatakan innal arda la tuqaddisu ahlaha. Bumi itu tidak bisa mensucikan penghuninya. Walakin tuqaddisuhu a'maluhu. Seseorang itu disucikan oleh amalannya. Jadi di Madinah juga yang dapat syafaat dan seterusnya itu adalah orang-orang yang soleh. Iya, kan orang-orang munafik sebagian dikubur di Baqi, Pak. Iya. Loh, iya. Tokoh-tokoh munafikin bahkan Abdullah bin Salul itu di situ. Tapi boleh berharap meninggal karena memang diberikan keutamaan jika engkau soleh meninggal di Madinah syafaat. Iya. Ya, jelas. Baik. Tapi husnul khotimah ini, jamaah rahmatillah Allah, saya mau tanya. Husnul khotimah itu bisa dilakukan dalam waktu singkat atau butuh perjuangan? Butuh? Yakin? Yakin. Apa dalilnya? Iya, apa itu terjemahannya? Apa jemaah? Innamal a'malu bil khawatim. Itu sebetulnya dalil yang apa namanya? Tidak mendukung ini, tapi ada tapinya. Kan Nabi memang mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Akhirnya. Nah, akhir kehidupan seseorang itu tidak muncul tiba-tiba. Makanya dalam penjelasan hadis ini kata Nabi, ada orang-orang yang amalannya amalan ahlul jannah, jaraknya dengan surga cuman, tapi kemudian melakukan amalan ahlun nar fayadkhuluha. Di dalam satu riwayat disebutkan begini, kelihatannya di hadapan orang banyak dia melakukan amalan ahlul jannah padahal tidak. Sehingga ketika Nabi mengatakan jaraknya cuma sejengkal tapi melakukan amalan ahlun nar masuk neraka, itu disebabkan karena amalannya yang panjang itu tidak dianggap sebagai amalan penghuni surga Allah. Mungkin rusak oleh niatnya, mungkin rusak oleh pelaksanaannya yang tidak sesuai sunnah Nabi dan seterusnya. Sehingga tetap kesimpulannya seseorang itu akan berakhir dengan sebagaimana dia apa? Menghiasi perjalanan hidupnya. Makanya Imam Ibnu Katsir itu mengatakan begini. Tulis kaidah ini jemaah. Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Yang hidup di atas sesuatu maksudnya satu amalan, maka dia akan mati di atas amalan tersebut. Makanya kita sering atau tidak jarang mendengar ada orang-orang yang ketika sakaratul maut tangannya gerak-gerak. Seperti apa, Pak? Main gaple? Iya, iya. Main cekih misalkan. Ataupun biasa minum khamar yang diminta, yang keluar dari mulutnya nama khamar tersebut. Iya.
atau kemudian perbuatan buruk yang lainnya. Karena begitulah orang akan diwafatkan oleh Allah. Dan contoh yang lainnya, ketika seseorang itu lidahnya selalu basah dengan zikir kepada Allah dan seterusnya, di akhirnya pun sama. Ada kisah nyata yang saya tahu, lidahnya sudah kecil, koma 3 hari. Tapi ketika datang malaikat maut, ketika detik-detik terakhir, lidahnya kembali bersuara, berbunyi, mengucapkan zikir-zikir yang biasa dia katakan sepanjang hidupnya. Meskipun sudah mustahil bagi kebanyakan, atau ilmu medis itu sudah mengatakan nggak mungkin, tapi di detik terakhir mulutnya bergerak, lidahnya bergerak, dan terdengar suaranya. Allah, 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 Allah. Terus, iya. Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas perkara tersebut. Makanya Pak, cerdaslah memilih kebiasaan. Ya. Jangan sesapedahan wae Pak. Jangan. Boleh, tapi jangan terus. Jangan seakan itu wajib. Jangan seakan itu harus. Jangan. Atau memotoran wae, motor terus. Jangan. Terlebih jika dalam berkendara itu mulut kita nggak pernah mengingat Allah. Jarang kan Pak? Meskipun sudah sering pengajian, ketika naik sepeda murojaah hafalan Al-Quran gitu baru ngagoes teh. Tabarokah, oh ngapa? Iya. Dan sekarang pertanyaannya, kalau ketika datang kematian lagi begitu, mau apa? Husnul khatimah min ahlil jannah. Saya nggak sentimen sama naik sepeda Pak, enggak. Tapi saya merasakan banyak saudara saya itu berlebihan. Keluar uang habis-habisan untuk sepeda bisa, tapi untuk agama Allah enggak. Ya. Apa yang mau dibawa kemudian ketika berjumpa sama Allah? Sepeda Pak? Brompton. Allah akan nanya mana Brompton? Enggak. Tapi Allah akan menghisab, Allah akan bertanya, aku memberikanmu rezeki, lantas untuk apa engkau gunakan? Wah, itu yang berat. Ya. Subhanallah. Jadi nggak mudah Pak. Apa yang datang setelah kematian itu jauh lebih berat. Tidak mudah. Makanya persiapannya dari sekarang. Ya, baru mungkin ada 2 minggu yang lalu ada yang curhat sama saya itu mengatakan begini Pak. Dia ditipu 1 miliar oleh satu orang. Singkat cerita begini dia bilang, kenapa ya Ustadz, saya selalu kepikiran terus. Iya, setiap saya udah berusaha ridho, pas lagi makan, aduh kenapa 1 miliar? Wah lagi sholat segala macam. Iya. Padahal yang 1 miliar itu, ya, mungkin cara Allah untuk meringankan hisab di hadapan Allah. Ya. Kenapa bisa bertahan 1 miliar? Disimpan. Kalau disimpan 1 miliar, gak dipakai apa-apa, itu jadi kebaikan di hadapan Allah atau jadi hisab yang berat Pak? Hisab yang berat. Terus mau apa? Sama Allah tahu ini, 1 miliar dibiarkan, oh dia bakal akan pernah ingat, teng dihilangkan 1 miliar. Sekejap, dan itu dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Mengerikan Pak, dunia itu mengerikan. Daripada kemudian jadi bahan kejahatan orang lain, kenapa nggak jadi amal soleh di jalan Allah? Ada sian rugi teh gitu ya. Iya. Padahal kita tahu, kita sadar tidak ada yang sengsara ketika dia mengorbankan hartanya di jalan Allah. Mungkin dasarnya kita ini memang cinta dunia Pak. Memang masih susah lepas sama dunia ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Lantas kemudian kalau kita sadar bahwa kematian akan memutus
segala kenikmatan, akan menghentikan segala usaha dan ikhtiar kita. Apa yang akan kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian? Apa yang akan kita lakukan? Kita tahu kita pasti mati. Kita tahu bahwa apa yang kita punya kita lakukan sekarang ini habis, sudah selesai. Nanti pada waktunya berhenti, persis di waktu nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Meskipun nanti ada yang disebut dengan alam apa, Pak Gilang? Barzakh. Barzakh. Barzakh itu alam di antara dunia dan, jadi Pak, barzakh itu bukan dunia. Barzakh itu bukan dunia. Jadi kalau kemudian antum iseng itu digali deui, ditingali, wah dirinya kene. Enggak kemana, karena memang bukan alam dunia. Meskipun ada sebagian salafus saleh, di antaranya Ahnaf ibn Qais. Ahnaf ibn Qais itu ketika meninggal, salah seorang dari yang menguburkan itu ada yang jatuh, bendanya masuk ke dalam. Belum dikubur ini, belum. Maka masuklah dia ke dalam untuk mengambil barangnya. Tapi ketika dia melihat ke arah lahat, dia melihat ruang yang sangat luas sepanjang mata memandang. Ini belum dikubur nih. Dan Ahnaf bin Qais itu min kibarut tabi'in. Beliau orang saleh, ulamanya tabi'in. Dan Utsman bin Affan mengatakan, "Faman naja minha fama ba'dahu aisaru." Barang siapa yang selamat di alam barzakh, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi seseorang. Dan itu pun harus diusahakan di mana, Pak? Di dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, hidup kita ini untuk menyelamatkan diri kita kelak ketika datang kematian. Udah, gitu aja. Iya. Kalau ada masalah dengan orang, selesaikan. Kenapa? Jangan sampai kemudian menjadi masalah bagi kita setelah kematian. Terus begitu berpikirnya, sehingga nggak ada acara maaf-maafan, nggak ya, nggak nanti keenakan dia kalau saya maafkan, dan seterusnya. Lebih baik berseteru di hadapan Allah dibandingkan selesai di dunia. Ini bukan manusia cerdas. Bangkrut, Pak, bangkrut. Di dunia mungkin kita menganggap diri kita yang benar, tapi di akhirat Allah bisa berkata lain. Kata Allah, ente yang salah, antum yang salah, bukan dia. Kalau itu ternyata yang terjadi, bangkrut nggak, Pak? Bangkrut. Wah, kalau bicara kematian itu, Pak, nggak akan ada ujungnya. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwa itu akan terjadi, maka kata para ulama, satu yang pertama yang harus dilakukan. Yang pertama nih, Pak, tinggalkan amalan yang sia-sia. Iya, ini nggak pernah kita sadari ketika mengingat kematian. Kalau ternyata kematian seperti itu adanya, maka berarti tidak ada ruang bagi amalan yang tidak ada gunanya. Contoh apa, Pak? Amalan yang sia-sia. Main catur. Itu mah haram, lain sia-sia deh. Kalau bicara hukum, Pak, ya, kita bukan main asal haram-haraman, enggak. Tapi bicara hukum itu lebih kuat keharamannya. Ya. Main catur ini masih sia-sia, nggak ada gunanya gitu, nggak bermanfaat bagi dunia ataupun akhirat. Apa contohnya, Pak? Itu haram. Yang tidak ada dasar itu haram. Jadi amalan baru diada-adakan itu masuk kategorinya bukan sia-sia tapi haram. Kenapa? Karena itu dosa dan kemudian amalan itu tertolak. Apa lagi, Pak? Hah? Mancing. Hobi mungkin bisa dijadikan salah satunya. Waduh, itu haram. Mancing keributan haram. Iya. Iya, atau yang semisalnya, Pak. Kita kadang-kadang suka gini, Pak. Kita sadar ini amalan apa sih sebetulnya ini? Iseng gitu ya, ngisi waktu kosong. Mancing, ngisi TTS. Terus apa lagi, Pak? Main itu tuh. Main apa?
Itu emang ada manfaatnya? Oh ada Ustaz, itu mengasah otak. Kata siapa? Itu kalau ya gitu ya muter. Ngasahnya di sebelah mana? Dan kalau sudah tahu rumusnya gampang. Gak ada faedahnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, nanti kalau sudah segi ini titiknya 9, nambah lagi. Lebih gede, lebih kecil. Untuk apa? Terus setelah selesai berhasil dalam waktu yang cepat, apa pahalanya dari Allah? Yang pasti waktu itu terbuang untuk ibadah kepada Allah begitu saja tanpa ada faedahnya. Atau yang semisalnya, Pak. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan akan menentukan bahagia atau tidaknya kita di akhirat. Dan yang beruntung itu adalah yang menggunakan waktunya di dunia untuk surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185. Insyaallah hafal ayat ini. Kullu nafsin, Masya Allah. Tapi biasanya cuma sampai ujungnya aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutannya nggak pernah dibaca. Kata Allah lanjutannya, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan dibalas sama Allah, diberikan balasan oleh Allah sesuai amalan kalian nanti di akhirat, pada hari kiamat. Terus Allah bilang begini, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dijauhkan dari neraka, didekatkan kemudian ke surga dan dimasukkan ke dalamnya, itulah yang beruntung. Nah sekarang kalau kita sibuk dengan perkara yang tidak berguna, Pak, neraka atau surga? Yang pasti ke surga tidak dekat. Nah kalau tidak dekat ke surga, kemana, Pak? Ke tempat yang sebaliknya. Iya, sudah waktunya, Pak. Mungkin berlama-lama di media sosial, ngomentari perkataan orang yang nggak penting. Betul nggak, Pak? Itu kan bisa jam-jaman, Pak. Betul nggak? Iya, ada Facebook alumni, ada WA alumni, ada yang diobrolin itu aja muter, kita cuma komen-komen, cering. Nanti memunculkan apa? Stiker-stiker, lucu-lucuan. Nggak lucu, Pak. Kenapa? Karena itu sia-sia. Nggak jadi penghuni surga, enggak. Kadang-kadang stiker yang keluar apa? Haram. Iya, saking pengen dianggap lucunya, nggak sadar kita ini, Pak, bahwa kematian itu mendekat terus pasti. Iya. Bahkan kata seorang penyair bahwa seorang banyak hamba itu yang nggak sadar akan kematian. Padahal kata beliau, faqad nusijat akfanuhu fa huwa la yadri. Padahal kain kafannya itu sudah ditenun. Kain kafan yang Allah takdirkan akan membalut tubuhnya itu sudah ditenun. Tapi dia nggak sadar. Saking lalainya dia terhadap kematian. Iya, mungkin Pak, kita juga sama. Mungkin kain kafan yang untuk digunakan kita mati ini mungkin udah ada. Iya. Terus mau sampai kapan kita lalai? Sampai kapan kita akan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini? Yang bahkan banyak ulama itu rela membeli waktu orang lain kalau bisa. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan kepada seseorang yang nongkrong, Pak, di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol, beliau berhenti sengaja, berhenti kemudian menyapa dengan baik, kemudian mengatakan begini, lau anna awqatakum tuba', andaikan waktu-waktu kalian itu dijual, maka saya akan membelinya. Beliau merasa nggak cukup waktu yang dimiliki 24 jam dalam hidupnya yang penuh berkah itu, ulama yang ahli ibadah dan seterusnya, itu masih kurang, Pak. Dan sangat menyayangkan waktu yang dibuang oleh saudara-saudaranya hanya untuk duduk nongkrong, ketawa ketiwi, cekakak cekikik,
tidak ada faedahnya. Oh iya, dan kita lupa. Dan ini yang berat, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sadar kematian itu akan menghentikan segalanya, dia akan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tadi meninggalkan yang tidak ada faedahnya. Yang kedua apa? Ibadah, Pak. Nah sekarang, pernah tidak kita menilai ibadah kita dibandingkan dengan ibadah para sahabat misalkan? Pernah tidak? Pernah. Tapi kita temukan ibadah kita mirip atau sangat jauh? Sangat jauh. Kita berhenti di situ dulu, Pak. Sekarang saya mau nanya di pertanyaan yang lain. Ketika kita melihat ada orang lain yang secara dunia jauh di atas kita, dan kita merasakan itu, terus apa yang kita lakukan, Mak? Dan berusaha mengejar bagaimana caranya saya bisa seperti dia. Dalam urusan akhirat kita tidak melakukan itu. Jadi cuman berhenti sampai kepada apa? Kesadaran bahwa oh sahabat gak bisa, gak mungkin ditandingi. Betul, tapi bisa dikejar. Sama tidak mungkin, tapi hampir-hampir mirip bisa. Kenapa gak dilakukan? Karena kita tidak pernah takut mati. Itu sebetulnya penyebabnya. Ya, coba kalau jujur jawaban kita, ya, antara akhirat sama dunia sekarang nih, mana yang porsinya lebih banyak dalam hidup dan keseharian kita? Dunia. Tapi harapan mah ahlul harapan ahlul jannah. Tapi bahan modal penyebab untuk bisa jadi ahlul jannah tipis. Kemudian berdalih dan mengandalkan kalimat la ilaha illallah. Ustaz, yang penting kan mati di atas tauhid. Betul. Tapi jangan lupa. Nabi juga bilang kepada Muadz ibnu Jabal ketika Nabi bilang, hak Allah apa, hak hamba apa? Betul Pak, ingat hadis itu? Perkataan Nabi itu dilarang untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Kenapa? Fayattakilu. Kalau mereka tahu hadis ini, mereka akan berpangku tangan dan meninggalkan amal, dan itu yang sedang kita lakukan. Jadi jangan ngandelin kalimat la ilaha illallah 100%. Tetap kita dituntut beramal. Kenapa? Justru kita melakukan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kan Muadz menyampaikan ketika sakaratul maut, karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Padahal Nabi itu melarang, awas jangan disampaikan sama yang lain. Kenapa? Kalau tahu hadis ini pasti nyantai. Sama seperti kita. Yang penting tauhid terjaga. Betul nggak? Coba semuanya di ruangan ini begitu nggak? Yang penting kalimat tauhid. Iya. Akhirnya sampai berhenti atau mungkin lupa amal. Padahal Allah pun meminta kita untuk beramal. Banyak melakukan amal saleh, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memaksa kita untuk beramal. Apa alasannya jemaah? Allah maksa agar selalu ingat kematian. Agar apa? Supaya memiliki banyak amalan, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang kemudian akan menjadi penyebab. Jawabannya salah. Karena mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, tempat kembalinya itu jannah. Itu alasan. Dan Allah ulang-ulang itu di dalam Al-Quran.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Terus begitu. Jangan lupakan itu. Allah nggak minta kita iman saja, tapi beramal. Karena hanya surga lah yang menjadi tempat peristirahatan mereka yang beriman dan kemudian beramal. Dan itu yang harusnya kita tanamkan terus di dalam hati kita. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mudah tidak Pak? Pak, mudah tidak? Sulit. Kenapa sulit Pak? Saya izinkan saya bertanya, kenapa sulit Pak? Hah? Karena dunia lagi. Jadi tersangka utama kita siapa? Dunia. Tapi salah siapa? Dunia yang menggoda kita atau kita yang tergoda oleh dunia? Jangan bilang dunia atau udah ngagoda. Setan dan syahwat. Ya, setan dan syahwat. Baik. Sampai di situ. Perkara yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Yang keberapa? Ketiga berarti ya. Mereka yang sadar akan kematian itu adalah mereka-mereka yang akan menyempurnakan ibadahnya. Kalau tadi memperbanyak ibadah, tapi ada yang lebih utama lagi dibanding memperbanyak ibadah apa? Menyempurnakan, melakukannya dengan cara yang terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dengan sanad yang hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan 1400 tahun yang lalu cara supaya solat kita jadi solat yang sempurna atau khusyuk. Sudah. Kita kan suka ngeluh. Solat gimana Ustaz? Gak khusyuk-khusyuk. Ini goda ini, diganggu itu dan segala macam dunia datang lagi. Nabi sudah bilang, Nabi sudah ngasih tahu apa caranya. Tapi sebelum saya kasih tahu, kira-kira apa? Hah? Taib, kita sebutkan hadis ya jamaah rahmatillah Allah. Kata Rasulullah SAW begini, "Udzkuril mauta fi salatika." Ingat kematian ketika engkau salat. Kata Rasulullah SAW, "Idza dzakaral maut fa innar rajula idza dzakaral maut." Sesungguhnya seorang laki-laki jika dia mengingat kematian, seorang hamba, fi salatihi dalam salatnya, fahariyun an yuhsina salatahu, maka dia pasti akan menyempurnakan salatnya. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi bilang seperti yang disebutkan Abu Sa'id tadi, "Shallu salata muwaddi'in." Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini. Itu setiap salat. Kita sering melakukan ini Pak. Oh iya. Coba kalau kerja memegang amanah, ingat kita pasti mati. Maka jangan melakukan kesalahan di dalam amanah ini. Coba kalau melakukan amal soleh yang lainnya, sadari bahwa kita berada di hadapan pintu kematian. Jangan sampai gagal melakukan ibadah di jalan Allah, termasuk thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi itu ibadah bukan Pak? Ibadah? Jangan sampai apa Pak? Thalabul ilmi itu jangan sampai apa? Gagal. Emang bisa gagal? Pak, ini kenapa sunyi senyap begini Pak? Emang bisa gagal Pak? Hah? Bisa gagal kalau niatnya salah. Terus kemudian bisa gagal lagi gimana Pak? Karena apa? Hah? Tidak diamalkan, hanya dikumpulkan. Kalau catatan segini Pak. Oh, saya mah sering lihat Pak. Sakieu tah catatan. Itu semua kajian ada di situ. Majelis manapun ada di situ. Tebal, tulisan dempet. Diamalkan enggak? Belum tentu. Gagal.
Terus apa lagi Pak yang bisa menggagalkan kebaikan thalabul ilmi? Salah niat sudah tadi. Hah? Untuk apa? Untuk mendebat orang. Untuk mencari perhatian orang. Hah? Ria dan seterusnya. Habis Pak. Jadi kajian yang sudah puluhan tahun pun bisa ambles. Bangkrut. Makanya harus sebaik mungkin, kurang tambal. Kalau lebih nggak mungkin kayaknya Pak ya. Jarang. Tapi kalau kurang tambal, terus begitu. Sayang Pak, sayang. Tapi itu bisa dibantu dengan apa? Dengan sadar terus bahwa yang kita lakukan sekarang ini hanya bekal, usaha untuk mencari bekal menghadapi kematian. Makanya jangan sampai sebagaimana disebutkan sebagian ulama bawa tas pasir tapi tasnya bolong. Dipakai jalan sampai ke tujuan Pak, habis. Air juga sama, kan gitu. Sampai ke tujuan nanti ke akhirat dia lihat tasnya, maafi. Kosong. Dan itu penyesalan yang tidak akan pernah ada jalan keluarnya. Coba berhenti di jalan jahit. Isi lagi. Bocor lagi, berhenti jahit lagi. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Yang keberapa? Mereka yang mengingat kematian, ya, tidak akan pernah merasakan kesengsaraan di dalam kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallam, fa innahu ma dzakarahu fi dhiqin min al-aish. Tidaklah seseorang mengingat kematian ketika hidupnya sempit. Ketika hidupnya apa? Sempit, terjepit, terhimpit, berat. Illa wassa'ahu alaih, melainkan kematian akan melapangkannya. Kenapa Pak? Orang-orang yang sengsara di dunia ketika dia ingat mati, dia sadar bahwa kesabarannya atas ujian itu akan dibalas dengan surga. Pak, jangan lupa Pak, ibu-ibu juga sama, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ra'aitul jannah, aku pernah lihat surga, diperlihatkan oleh Allah siapa saja penghuni surga. Wa ra'aitu aktsaru ahlihal fuqara, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Kalau dia ingat itu ketika fakir, maka tidak ada lagi kesulitan dalam hidupnya. Ya, di dunia berapa lama sih Pak? 60, 70, selesai. Sengsara 70 tahun, anggap sengsara 70 tahun. Tapi semua itu akan terbayarkan dengan langkah yang pertama kali kita langkahkan masuk ke dalam surga Allah. Hilang. Jadi kalau lagi sempit itu, tambah amalannya, bukan hanya istighfar. Kan istighfar mempermudah rezeki, betul tidak? Yang diingat eta unggul, salat duha, ingat kematian. Kalaupun Allah kemudian tidak mengubah keadaan hambanya, dia tidak pernah kecil hati. Dia selalu berhusnudzon sama Allah. Oh, Allah menginginkan saya menjadi ahlul jannah. Dan Nabi masuk bersama fuqara Pak. Nabi, rombongan pertama itu yang dibawa sama Nabi masuk pertama kali masuk ke dalam surga, fuqara, orang-orang fakir. Dan kemudian Nabi mengatakan, wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alaihi, dan tidaklah seseorang berada dalam keadaan lapang melainkan keadaan itu akan terasa sempit jika dia mengingat kematian. Iya. Dia nggak akan lalai, dia nggak akan keterlaluan, dia nggak akan melampaui batas. Oh, ini lagi rezeki lagi gampang.
Dia nggak kemudian mengatakan, wah alhamdulillah, maksudnya betul-betul terlena dengan apa yang dibukakan oleh Allah. Enggak, kematian akan menyempitkannya. Dia tahu kelapangan ini akan menjadi kesempitan jika dia salah menggunakannya. Betul tidak, Pak? Ya, iya. Qarun di mana, Pak? Neraka. Kaya, Pak? Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid ibn Mughirah, semuanya orang kaya. Abrahah kaya. Siapa lagi, Pak? Namrud udah tadi. Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Salul, semuanya orang kaya. Iya, dengan 9 cacing. Ya, dan seterusnya. Pokoknya orang-orang yang kalau memegang dunia itu dibelikan julukannya juga gagah. Naga. Kenapa nggak cacing? Loh iya. Dah duit dunia, Pak. Wah. Astagfirullahaladzim. Mereka itu, Pak, kalau mati dalam keadaan seperti itu, Pak, neraka. Kenapa kita harus segan sama yang seperti itu? Aneh gitu tuh. Kenapa? Hubbud dunya. Al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia sama takut mati. Makanya orang kafir bisa begini, Pak. Dulu sahabat Nabi fuqara, tapi orang kafir begini. Karena mereka sama sekali tidak tergentarkan hatinya oleh dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Betul, Pak? Baik. Yang terakhir, Pak. Ya, terbatas waktunya, Pak. Yang terakhir, mereka yang mengingat kematian, mereka tidak akan berbuat kezaliman. Karena tahu, Pak, kalau zalim berarti apa, Pak? Bangkrut pada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan dengan bahasa Allah yang sangat sempurna, ya, mengingatkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang zalim, baik itu zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah dan para sahabat. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah orang-orang itu menyangka, berpikir bahwa sesungguhnya mereka akan mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah, dan kemudian Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Jadi di dunia mereka zalim dan berakhir dengan kematian, tapi urusannya tidak sampai di situ. Di akhirat Allah akan memberikan pengadilan yang jauh lebih adil. Ya, Pak, ya. Dan zalim ini luas sekali, Pak. Zalim itu perkara yang sangat luas. Ada kezaliman kepada Allah dan ini yang terburuk. Ada kezaliman kepada orang dan ini yang banyak terjadi. Dan yang ketiga, ada kezaliman kepada diri sendiri. Kita pun sering menzalimi diri kita sendiri. Gimana caranya, Pak, menzalimi diri sendiri? Kikir, betul. Atau meninggalkan ibadah karena alasan apapun. Iya. Karena ketika dia meninggalkan ibadah ada konsekuensi berat yang akan dihadapi kelak di hadapan Allah. Iya. Belum lagi kepada orang lain yang banyak sekali. Kita kalau zalimi orang, Pak, itu lebih mudah, lebih tidak merasa dosa. Kita itu sering merasa kalau kita yang dizalimi. Betul tidak, Pak? Oh, sedikit aja besar. Tapi pas kita zalim sama orang, masa sih saya zalim? Betul nggak, Pak? Itu karena kita nggak sadar bahwa kita akan mati. Jadi nggak ada kata-kata kecil kalau berkaitan dengan kezaliman. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, "Az-zulmu ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah." Jauhi oleh kalian kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, meskipun hanya sepeser, Pak. Ada seorang yang mati di jalan Allah dalam peperangan,
itu diazab, ditangguhkan balasan kebaikannya hanya gara-gara apa, Pak? Hah? Hah? Sapu tangan atau sendal? Sandal. Sandal juga. Pokoknya hal kecil, gulul. Jadi dia mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Dia sudah misahin buat dirinya sendiri. Kemudian dia mati. Kezaliman, Pak. Dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Sebelum Nabi yang membagikannya, sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadi masalah berat. Bahkan mati syahid pun bisa ditangguhkan pahalanya. Berat gak, Pak? Berat. Apalagi dengan orang yang setiap hari berbuat kezaliman. Wallahu ta'ala. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ini yang bisa Anda sampaikan insyaallah dalam perjumpaan di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insyaallah. Nah, sebelum ditutup silahkan ada pertanyaan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu Ustaz Anda mengalami kondisi sakit. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa mengikuti pengajian. Alhamdulillah. Pada saat Anda merasakan sakit itu, Anda merasakan sebuah kegelisahan yang Anda rasakan. Dan kegelisahan itu Anda juga lawan dengan zikir. Iya. Tapi memang selalu datang. Kegelisahan akan anak-anak. Iya. Kemudian amal Anda yang kurang. Nah. Terus juga pikiran taut gitu ya. Artinya masih meninggalkan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya. Nah itu anak berusaha melawan dengan begitu. Apakah ada doa-doa ataupun amalan lain yang mungkin? Karena yakin nih orang sakit itu pasti akan berubah. Iya betul. Yang penting sehat selamanya. Dan anak ini mempersiapkan untuk itu. Iya. Mungkin itu aja. Barakallahu fikum, masyaallah. Ini sesuatu yang sangat manusiawi ketika seseorang ada kekhawatiran atau memiliki rasa takut. Tapi memang seorang muslim tidak boleh kemudian terkalahkan oleh kekhawatiran dan rasa takut. Karena yang dimaksud tadi itu sangat mungkin kemudian justru menghentikan dari amal soleh dan kemudian sibuk hanya dengan itu. Seperti tadi zikir misalkan, tapi kok kayak masih, itu tidak akan menguatkan zikirnya nanti. Ya justru bisa jadi melemah zikirnya. Itu kemungkinannya banyak. Pertama bisa jadi dari syaitan. Karena syaitan selalu berusaha memasukkan rasa takut dan kekhawatiran ke dalam diri seseorang. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa syaitan itu selalu mengajak hamba-hamba Allah untuk saling membenci dan takut akan kefakiran. Artinya ada kekhawatiran tentang dunia terus. Itu bisa jadi syaitan. Maka dalam keadaan seperti ini pun seseorang harus banyak berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Terus dari waswas syaitan, terus dengan cara yang sudah diajarkan, baca ayat kursi, muawwidzatain, terus begitu, isti'adzah dan seterusnya. Atau kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini bisa juga ditimbulkan atau disebabkan oleh dosa. Oleh apa? Dosa, kemaksiatan. Maka tidak ada jalan lain selain bertobat kepada Allah. Karena kita pasti berbuat kesalahan, pasti. Gak mungkin gak berbuat kesalahan. Maka itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang kita hafal insyaallah semuanya, wa ma asabakum fabima kasabat aydikum. Musibah apapun termasuk kegundahan, kegalauan dan seterusnya, itu semuanya karena dosa. Kenapa? Dosa. Maka bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hati itu ada di tangan Allah. Sehingga ketika kita gundah, kembalikan hati ini, serahkan kembali kepada Allah agar Allah memperbaikinya.
Makanya bisa baca doa banyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Terus juga Nabi mengajarkan khusus berkaitan dengan kesedihan, kegundahan. Ini hafal insyaallah kita juga. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada lanjutannya. Tapi intinya ini doa minta sama Allah agar kita dilindungi dari kegundahan dan kesedihan, supaya nggak gundah terus. Ada lagi doa yang lainnya. Doa yang lainnya ini agak panjang, tapi mudah-mudahan hafal insyaallah ta'ala. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, dan seterusnya. Di akhir hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang membaca doa ini abdala hammahu wa huznahu farahan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan gantikan kesedihan dan kegundahannya dengan kebahagiaan. Amalkan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan. Dan yang sering kita gagal, Pak, yang sering kita gagal itu berdoa. Doa kita itu jarang istiqomahnya. Paling kalau lagi puncak-puncaknya kita doa, tapi kalau sudah melemah sedikit, udah doanya lupa, doanya nggak boleh lepas. Dan juga ingat baik-baik bahwa Allah pun mengatakan mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, penuh kemudahan. Ya, makanya juga sibuk dengan amal saleh kemudian. Jangan orang itu kalau lagi sedih dan gundah, jangan mikir itu terus. Buang kegundahan. Lakukan yang lebih baik, yaitu ibadah. Insyaallah Allah akan hilangkan semuanya insyaallah. Ya, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan terjawab Pak insyaallah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi langsung, yang langsung dulu, ini nanti menyusul. Silakan. Pak. Berkaitan dengan alam barzakh, kalau kita lihat di surat Al-Imran, yang mati sakit itu nggak melalui alam barzakh gitu. Alam barzakh, mati syahid pun di alam barzakh. Iya. Hanya saja mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua hamba-hambanya itu di alam barzakh. Fase itu dilewati semuanya, termasuk para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ketika beliau dimi'rajkan atau diisra'kan, perjalanan dari Mekah ke Palestina. Di antara yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah bahwa Musa alaihi salam itu terlewati kuburannya oleh Rasulullah SAW. Dan diperlihatkan bahwa Musa alaihi salam itu sedang sholat di alam barzakhnya, di kuburan. Kita bukan membahas kemudian masih ada sholat, enggak. Itu bukan sesuatu yang perlu dibahas, karena kita tahu tidak ada syariat ketika di alam barzakh dan seterusnya. Cuman yang ditampakkan sama Allah itu berarti termasuk nabi dan rasul itu ada di mana, Pak? Barzakh. Ya. Nah, bedanya kemudian syuhada dengan hamba Allah yang lainnya, mereka itu diberikan beberapa keutamaan sedangkan yang lainnya tidak. Seperti ringannya sakaratul maut, kemudian tenangnya mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat berapa, Pak? 70 orang karib kerabatnya. Kemudian juga mereka dipersiapkan bidadari khusus untuk mereka. Dan kemudian mereka dibangkitkan dalam keadaan dengan luka yang sama, yang masih mengalirkan darah sebagai tanda bahwa mereka mati syahid. Luar biasa, Pak. Tapi itu semua juga bisa gagal, bisa ditunda sama Allah
jika ada kezaliman tadi atau jika ada utang. Makanya Nabi Muhammad itu kalau ada yang meninggal, yang ditanya sama Nabi apa Pak? Punya utang nggak? Ya, punya utang nggak? Kalau punya utang, Nabi jarang mau menyolatkannya. Ya, bukan berarti nggak boleh disolatkan, tapi Nabi ngasih pelajaran bahwa Nabi tidak mau orang yang mati membawa hutang. Untuk menunjukkan bahwa hutang itu bukan untuk main-main. Makanya saya nggak pernah bisa membayangkan Pak, orang-orang yang sangat kaya yang kemudian dibangun kekayaannya di atas hutang, kalau mati itu mau apa nanti di alam barzakh. Triliunan hutang, siapa yang mau bayar? Keturunannya nggak akan bayar, dan itu akan jadi masalah nanti di hadapan Allah. Makanya hati-hati. Lebih baik hidup biasa saja tapi tidak punya hutang. Ya. Jadi gitu Pak ya. Mudah-mudahan terjawab insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan Allah matikan kita di atas kebaikan insyaallah. Pertanyaan sini dulu ya, kita jawab. Mau bertanya langsung silahkan. Nah, silakan. Kenapa? Ya terdengar suaranya. Oh iya. Di hari Jumat. Nah, iya memang ada asar-asar yang menunjukkan itu. Nah. Nah, iya. Saya mungkin bisa langsung jawab yang kedua ya. Itu kemungkinan tidak ikhlas. Ya, kemungkinan besar. Maksud saya begini, itu adalah perasaan yang sangat wajar dialami, dirasakan setiap wanita ketika mereka di poligami. Karena istri-istri Rasulullah SAW pun sama. Jadi keikhlasan yang bisa dilakukan seorang wanita dalam masalah ini bukan juga berarti mereka sama sekali tidak ada masalah. Nggak mungkin. Karena itu mustahil terjadi. Karena istri-istri Nabi pun cemburu satu sama lain. Ini wanita-wanita terbaik. Ya, ibunya orang beriman. Apalagi wanita-wanita yang hidup di masa ini. Jadi suami juga jangan begini ngomongnya. Kamu nggak ikhlas ya? Waduh. Nggak dapat rumah di surga. Naon dalilna dapat rumah di surga? Apa dalilnya kalau sabar suaminya nikah lagi rumah di surga? Ini dalil yang muncul ketika seorang laki-laki pengen poligami. Ini ya. Jadi intinya untuk yang kedua ini ya, seseorang bisa saja keadaannya seperti itu, ridho kemudian tidak ridho. Tapi ketika muncul perasaan yang tidak baik, maka lakukan yang benar, hilangkan perasaan itu, beristighfar dan kembali berusaha untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi laki-laki juga tidak bisa mengatakan bahwa kamu bisa ridho. Percuma antum bilang begitu. Mereka tidak akan pernah ridho 100%. Ini wanita, perasaannya itu sensitif. Dan rasa sakitnya nggak akan hilang ketika mereka didoakan. Tapi bisa menerima. Nah, kalau sudah bisa menerima, jangan terus disudutkan. Salah suaminya sendiri biasanya. Ya, maka penuhi kebutuhannya, ringankan bebannya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, ini teorinya jemaah ya. Sisanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya berat. Nah, taib.
Terus yang pertama tadi tanda-tanda husnul khatimah, ya dalam waktu-waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Kemudian juga memang ada athar yang menunjukkan keringat muncul di dahi dan seterusnya, ya. Tapi kembali lagi bahwa semuanya nanti di hadapan Allah ditentukan dengan apa yang sudah dilakukan dari amal saleh. Jadi tetap penentunya apa? Ketika amal saleh, ketika berjumpa dengan Allah, itu yang akan dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Ini yang kertas dulu ya. Apabila seseorang ingin beramal tapi tiba-tiba merasa khawatir niatnya terbelokkan karena apa ini? Terbelokkan karena sesuatu mungkin ya kalimatnya. Yang ia khawatirkan membelokkan niat ada di depannya. Mana yang lebih afdal, melakukannya atau meninggalkannya dengan maksud untuk menjaga niat? Tetap melakukannya. Karena sebagaimana disebutkan Sufyan ibn Uyainah, tarkul amali min ajlin nas, itu riya. Meninggalkan satu amalan karena takut riya kepada manusia, jadi karena makhluk nih. Itu bagian dari riya bagi orang itu. Kenapa disebut riya? Karena dia melakukannya karena sebab makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia kemudian tidak tetap berusaha melakukannya? Kalau muncul perasaan riya, itu yang dia hilangkan. Itu jauh lebih baik, ya. Makanya jangan berhenti, lakukan. Atau lakukan diam-diam. Jika bisa dilakukan diam-diam, itu jauh lebih baik, ya. Wallahu ta'ala. Afwan Ustaz, kalau akhwat boleh ke ziarah kubur? Ana mau tanya bapak-bapak dulu, boleh nggak? Boleh atau makruh? Hukum asalnya boleh. Yang tidak disukai itu adalah zawarat, perempuan yang terlalu sering ziarah kubur. Itu yang tidak disukai. Tapi kalau hanya sesekali ziarah, hukum asalnya boleh. Itu pun dengan catatan tidak ada niyahah, tidak ada meratap, nangis, jerit-jerit, kenapa sedih berlebihan dan seterusnya. Boleh. Yang tidak disunahkan itu adalah mengantarkan jenazah ke kuburan. Gak ada aturannya dalam Islam. Hanya laki-laki di zaman Nabi, zaman para sahabat, tabi'in, hanya laki-laki saja yang mengantarkan jenazah ke kuburan, dan begitulah semestinya. Iya. Apalagi di detik-detik pertama musibah, perasaannya masih jauh lebih memungkinkan untuk melakukan dosa atau terjerumus ke dalam dosa. Makanya tidak disunnahkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, ahibati fillah, apakah ada hadisnya yang dimaksud mati normal dan abnormal? Wallahu ta'ala alam. Anda nggak tahu. Ya, yang abnormal itu yang seperti apa? Mati suri mungkin ya. Baik. Anda ingin bertanya dulu, kita ini setiap hari mengalami kematian tidak Pak? Mati tiap hari. Tidur itu dicabut nyawa. Kalau masih ada takdir nyawa hidup, kembalikan. Jika tidak, amsakaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memegangnya. Itu mungkin yang dimaksud abnormal. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah mungkin orang-orang yang katanya mati suri dan begini, setelah mati suri bisa begini dan begitu. Ini semuanya bukanlah hal yang perlu kita jadikan sebagai apa? Atau kita tidak perlu memberikan perhatian kepada hal yang seperti ini. Ya. Karena bisa jadi seseorang itu bukan mati, tapi diganggu syaitan. Iya. Bisa saja. Terlebih kalau dia kemudian melakukan kemungkaran demi kemungkaran setelahnya. Tahu hal gaib, bisa lihat ini, bisa lihat itu, sudah itu syaitan sudah. Fix. Itu cara syaitan menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, itu mungkin yang ada pertanyaan lagi? Tafadhal. Ini dua terakhir. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan ini akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan apa seperti ibadah. Apakah ibadah yang diterima atau ibadah yang rutin-rutin saja gitu?
misalkan zikir yang ada amalan diterima, dia akan dimatikan sesuai dengan amalan diterima. Nah, kemudian kita kemarin ada yang mati di lapangan bola sekian banyak, apakah itu juga sesuai dengan kebiasaan mereka? Iya. Itu yang meninggal disebutnya apa, Pak? Yang meninggal itu nama mereka apa? Supporter. Iya. Kebiasaan mereka apa? Nonton klubnya. Dan dalam keadaan seperti itu kemudian Allah mewafatkan mereka. Kita nggak menghukumi orang, Pak, enggak. Tapi kita ini dibenarkan untuk menilai amalan. Kalau seseorang meninggal sedang nonton perkara yang sia-sia atau bahkan mungkin haram, dan kemudian dia juga dalam keadaan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Khalas. Jadi kita nggak bisa mencari, kita bukan tidak berperasaan, wallahi tidak. Itu nyawa manusia 100 lebih, bukan hal yang remeh. Satu nyawa saja itu lebih mahal daripada, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia ini hancur masih lebih ringan dibandingkan matinya satu nyawa. Tapi kemudian kalau kita lihat apa yang mereka lakukan dan kemudian wafat di atasnya, waliyadzubillah, kita berlindung dari kematian yang seperti ini. Untuk apa mereka mati itu, demi apa? Dan ketika ditanya nanti sama Allah, kenapa kamu mati? Kenapa kamu dibunuh? Dan itu akan terjadi di akhirat. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, akan datang di akhirat dua saudara muslim saling membunuh dan dua-duanya tidak faham kenapa mereka membunuh, kenapa dibunuh. Ini Pak yang sedang terjadi sekarang. Ya. Dan amalan yang kita lakukan, yang menjadi kebiasaan kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Ya Pak ya. Jadi pilih amalan dan kemudian ikhlas, lakukan sebaik mungkin. Itu yang akan menjadi akhir kehidupan kita insyaallah. Mudah-mudahan jelas Pak insyaallah ya. Fadhal. Untuk permasalahan fikih haram rubah sunnah atau makruh terletak pada amalan atau pada objek bendanya. Karena Contoh. Kasih contoh teman. Daging babi itu kan haram, itu kan objeknya. Iya. Apakah itu hukumnya itu terletak pada objeknya atau ketika kita makan? Bisa pada objek, bisa pada perbuatan. Kalau untuk makanan, objek, sehingga membuat perbuatannya itu juga jadi tidak boleh. Ya, tapi kemudian untuk perbuatan bisa jadi, untuk perbuatan cara dia melakukannya itu yang bermasalah, yang haram. Seperti misalkan kalau ibadah melakukan perkara yang baru, perkara yang tidak ada tuntunannya, haram, nggak boleh. Cara teknis, padahal tujuannya baik tidak? Baik, tapi cara tidak benar, haram, dan seterusnya, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini jemaah rahmatullah. Maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.